Shalom. Saya merenungkan tema yang saya sampaikan. Ini hati saya merinding sendiri dalam arti untuk sebuah message yang dari firman tentunya. Saudara, adik dari Robert Kiyosaki, pengarang buku yang terkenal Rich Dad dan Poor Dad. Dia menyaksikan, dia seorang perawat. Tentu saja di rumah sakit, dia melihat ratusan atau ribuan orang di akhir hidupnya. Coba bayangkan. Dan dia menyaksikan 90% atau hampir semua. Ketika orang di akhir hidupnya, dia tidak menyesali sebagian, atau dengan kata penyesalan terbesar bukan apa yang dia lakukan, sebuah kesalahan, tetapi sebuah kesalahan, sesuatu yang dia seharusnya melakukan, tetapi tidak pernah ia lakukan dalam hidup ini. Dan time's up, waktu sudah selesai, tidak pernah kembali. Saudara, pernahkah kita sadar, realita itulah ruang dan waktu. Kita masih bisa mengalahkan ruang. Saya mau di sini, saya mau di situ. Tapi kita nggak pernah bisa mengalahkan waktu. Waktu ini jalan terus. Anda dan saya bangun pagi, waktu itu berkurang. Kita hidup di dunia. Dan saya melihat ada orang-orang pagi hari, bangun pagi ketawa-ketawa. Dia nggak tahu sore dia meninggal. Bayangkan kecelakaan kereta api misalnya, masinis itu yang berangkat pagi bertugas. Pernahkah dia membayangkan kecelakaan itu? Nggak pernah. Dan ketika tiap kali saya melihat orang meninggal, dan kalau Tuhan belum datang, kita semua akan sampai di situ. Kecuali Anda seperti Elia. Atau seperti sudah mencapai sempurna. Tapi kayaknya belum ada pendeta sempurna ya. Mati semua. Ya kan? Yang katanya hebat juga meninggal, tidak bangkit. Belum bangkit artinya. Jadi belum ada orang yang mencapai seperti Henokh. Seperti Elia. Tapi yang saya ajak begini. Pernahkah kita sebuah kesadaran tiap hari ini kita sedang menuju. Tetapi saya tidak mengajak Anda untuk menunggu meninggal dunia. Tapi ke sebuah kesadaran untuk menghitung waktu. Saya sungguh merenungkan 10 tahun ke depan apa yang harus saya lakukan. Kalau saya masih diberi umur 10 tahun. Belum tentu juga. Usia seperti saya Pak Wesley, ya saya nyaut sedikit. Setiap saat bisa berangkat. We don't know. Lu sehat gimana meninggal? Ya bisa saja. Tapi memang saya salah satu permintaan saya kalau meninggal yang sehat aja lah. Kan ngageti orang. Ya lebih baik ngageti daripada ngerepoti. Saya sungguh saya ngomong dari hati. Tuhan, jangan buat saya tua. Mohon maaf saya. Artinya saya nggak bicara fisik. Saya nggak mau hidup. Saya sudah nggak bisa melakukan apa-apa dan saya masih hidup. Kita harus percaya namanya meninggal dunia itu adalah sebuah perpindahan dimensi. Kalau kita sungguh percaya, Tuhan sudah menyediakan rumah atau keselamatan. Betul nggak? Sekalipun sebenarnya tidak ada manusia kepingin mati. Saya tunjukkan begini. Kata pertama yang Tuhan taruh kepada manusia itu, beranak cucu itu berbuah.
Jadi hidup ini didesain untuk menghasilkan buah. Kita buka Matius 25, itu ada 3 perumpamaan. Saya suka menemukan atau mengeluti spiritual formation, formasi rohani. Kan ada 3 perumpamaan kan? Tahu nggak Matius 25? Gadis bodoh, gadis bijaksana, hamba 1, 2, dan 5 talenta, dan 3 kambing dengan domba. Saya kemarin mendengar sebuah paparan seorang bos pabrik tisu kertas. Dan saya sangat diberkati. Jadi kertas itu, mekabok yang kertas coklat, Indomie, itu asalnya dari rombeng. Dan si rombeng ini ngumpulan rombeng kertas-kertas. Itu harganya Rp500 per kilo. Per kilo ya mungkin ya, per kilo. Lalu dia jual ke pengepul Rp1.000. Happy enggak? Happy. Cuan 100%. Bayangkan. Tetapi kertas itu rombeng atau di pengepul itu kertas diinjak-injak. Saudara, saya tidak mengurangi kasih Tuhan. Tetapi ketika orang tidak menghasilkan apa-apa, dia diinjak-injak. Anda jangan pikir dunia ini mau free. Enggak. Anda dipanggil untuk punya sesuatu. Dan memang Tuhan menyediakan sesuatu. Saya tidak bicara uang. Salah satu Anda dan saya nggak boleh kehilangan rasa. Itulah tua. Kalau fisik kan, ketika orang penuh rasa, dia bersyafaat. Itu berarti dia berfungsi. Betul? Saya nggak bicara secara fisik semata. Paulus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya didorong untuk melahirkan satu buku lagi. Kingdom Paradigm Restoration. Tapi nulis buku itu kayak orang hamil mules, saudara. Tapi akan saya buat iso gak iso kudu iso. Untuk berbuah Anda harus mau sakit. Jadi kertas rombeng itu yang diinjak-injak dari 500 jadi 1000. Dijual ke pabrik itu 2000. Pengepulnya happy gak? Yang dicancang happy juga. Dicacah, dipanasi, di steam. Kalau kertas itu bisa teriak, sakit. Kita harus berkenalan dengan rasa sakit. Banyak orang hancur hidupnya karena dia tidak mau menerima rasa sakit. Orang yang tidak mau ngampuni itu justru orang yang gak mau sakit. Tapi justru sakit. Pernah kepedesan? Jangan minum air dingin, minum air panas. Sakit, kecekit gitu ya. Tapi waras. Betul? Ya. Makanya Roh Kudus itu disebut penghibur. Penghibur itu orang yang sudah susah dulu. Gimana dihibur? Susah aja belum. Gimana dihibur? Wong sakit aja enggak. Betul enggak? Jadi itu sebuah doping atau satu analgesik ya. Ketika orang melewati sebuah proses, itu ilmu kedokteran ngerti. Betul ya Pak Su? Orang kalau kena tipes, itu dikasih obat antibiotik, tapi dia diberi
obat penurun panas. Penurun panas itu enggak menyembuhkan sakit, itu mengurangi penderitaan dalam proses. Tapi dia harus minum obat. Ketiga, dia harus makan yang bergizi. Itu di dunia kedokteran, filosofi itu. Dan banyak, apa itu narkoba? Itu sebetulnya zat yang untuk menghilangkan rasa sakit disalahgunakan. Saya khawatir ada penyalahgunaan Roh Kudus. Karena dia ingin cuma enak terus. Padahal rest ini, istirahat ini untuk kita tancap gas lagi. Bukan istirahat turu terus. Betul nggak? Loh kok diam semua? Hidup ini bukan untuk ditonton, saudara. Untuk bertanding. Saya nggak bicara prestasi. Saya bicara kesediaan. Jadi dijual ke pabrik 2000, ada pabrik ngolah, dicaca, dijadikan bubur, akhirnya dijadikan bahan, itu dijual yang buat karton, itu 6.000. Wah, happy nggak pabriknya? Happy juga. Jadilah karton Indomie. Ya toh, kartonnya Indomie itu 12.000, 11.000 sampai 12.000. Jadi ada lompatan nilai. Ada orang yang ekstrim 500 terus. Dan mungkin dia mengeluh, kenapa aku diinjak-injak? Karena dia gak punya fungsi. Saya gak bicara kita gak wajib mengasihi. Tapi dunia ini unfair. Anak saya laki semua. Saya bilang, kamu harus bisa terbang. Karena kamu disiapkan untuk mimpin keluarga. 2 tahun yang lalu, saya dengan istri ke Amerika. Dan salah satu yang saya terharu, saya mendarat di Florida, Orlando. Yang jemput anak saya dari Seattle, dia terbang. Di situ ada family. Istri saya punya family, ada 4 orang ada yang di Dallas, di Florida banyak, di Lakeland sama di Tampa, di Orlando. Dan anak saya ke Orlando, flight 6 jam. Dia nyewa mobil, dijemput sama kudenya, jadi omnya. Dia taruh, lalu dia sewa mobil, dia yang jemput kami di airport. Sama dia langsung dibawa ke Kennedy Space Center. Dia yang bayari, udah punya duit dia. Modelnya anak saya bungsu itu model kayak sinyo. Imut-imut. Waktu berangkat banyak orang, ini mbok-mboken arek iki gitu ya. Tahu mbok-mboken ya? Saya enggak bapak-bapakan kok gak ada gitu ya, kok mbok-mboken enggak tahu saya. Bahasa dari mana itu? Istilahnya. Memang kalau ada apa-apa, ma yang dicari mamanya bukan papanya. Dan selesai itu karcisnya sekitar 500.000 per orang. Lihat roket Apollo, sebuah mimpi pencapaian manusia. Apollo, saya lihat Apollo 11 itu. Saya enggak bayangkan kita ini kayak tabung gitu. Sak lapangan. Gede saudara. Wih, ini barang ini yang terbang ke bulan. Terus kita pulang, cari makan yang enak. Ya sudah, dia yang nyetir semua pakai Google Map. Dia yang raktir kita. Saya lihat dari seorang sinyo menjadi man. Saya sungguh berterima kasih. Saya tahu critical time itu dalam pertumbuhan. Ada orang yang gagal menjadi dewasa. Jadi sinyo noni terus. Dan itu bahaya. Karena umurnya sudah menikah. Udah berkeluarga, tapi mentalnya kayak sinyo noni. Itu namanya gagal dewasa.
Kapan gagal dewasa? Tidak mau diproses. Dan anak saya sekolah di sana, nipu ya wong peso. Semua harus diurus sendiri. Sebuah proses. Nah, saya lanjutkan. Dari kertas ini yang jadi kertas coklat, bahan lembaran dijual jadi kertas karton, ini bahan baku. Sudah berubah bentuk jadi kertas, tapi harganya masih 12.000. Ada yang diolah jadi tisunya Starbucks yang coklat itu. Itu harganya 30.000. Bayangkan dari 500 rupiah jadi 30.000. Sama makan nasinya, tapi nilainya jadi berubah. Karena sebuah proses. Dan itu dalam sebuah waktu. Ada sebuah kertas namanya honeycomb atau apa. Yang buat duduk itu dari kertas. Harganya 100.000 per kilo. Saudara, yang pertama adalah kita dipanggil untuk bertransformasi. Gadis bijaksana ini kekurangan minyak. Ya, banyak penafsiran yang mendalam tentunya. Yang lain. Tetapi minyak itu harusnya dihasilkan ketika biji itu dihancurkan. Betul? Lalu dibersihkan. Minyak itu tidak tiba-tiba keluar. Minyak zaitun, minyak urapan, itu lahir dari sebuah proses. Dan tidak ada proses tanpa menyertakan rasa sakit. Dan kerelaan rasa sakit itu hanya terjadi ketika Anda memiliki dua unsur rohani. Cinta dan tujuan. Cinta membuat kita termotivasi melewati sebuah kesukaran. Tanpa mengeluh. Demikian sebuah tujuan akan membuat kita juga tidak mengeluh melewati proses. Markus berapa itu? Biarlah setiap orang digarami dengan api. 13 ya. Markus 9 ayat 49. Tolong ditayangkan. Biarlah setiap orang akan digarami dengan api. Sorry, bukan itu. Kerajaan Allah seperti harta. Markus 9:13 ya. Markus 13 ayat 44. Hal kerajaan, Markus 13 ayat 44 boleh dibuka, ditayangkan juga bisa. Hal kerajaan surga seperti harta. Kita harus melihat Yesus tidak hanya berhenti pada penolong dan juru selamat. Kita harus melihat Yesus itu harta. Kenapa? Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Ibu-ibu, kalau Anda punya uang 50.000, taruh di mana bisa lupa. Di meja atau di kamar ya. Tapi kalau ada deposito 100 juta, dijamin di lemari mana, selorokan mana, gak lupa. Karena itu, duit gede. Betul? Anda lihat, harta itu membuat orang terus bergerak. Harta itu membuat orang terus ingat. Kalau orang sakit, gedu sembahyang. Kalau sudah sembuh, gedunya tetap atau berubah, berkurang. Kurang lah. Kenapa
Kristen tidak banyak yang bertekun. Dia hanya hidup dalam rutinitas. Dia akan masuk gigi satu ketika semuanya everything is okay. Artinya kita hanya hidup dalam apa yang kelihatan. Iman itu sebenarnya membawa kita hidup ya apa yang tidak lihat. Tapi ketok. Bayangkan nanti kalau saya di akhir hidup saya. Kalau John Maxwell, apa yang kita ingin orang tulis di dalam nisan kita. Coba pikir. Anda tahu, Pak, saya ini orang biasa. Tabita itu orang biasa. Penjahit. Tapi waktu meninggal, yang dihidupkan Petrus itu. Amin. Sehingga waktu dia meninggal ditangisi banyak orang. Biarlah kita mempunyai satu cerita. Nanti ada 3 unsur ini. Matius 25. Apa? Gadis bijaksana. Satunya apa? Hamba dengan 1 talenta. Dengan talenta. Yang ketiga jadilah domba. Tabita ini ditangisi karena orang merasakan kebaikan. Kita ini harus hidup. Yang pertama. Bagaimana kita diproses supaya kita ini tidak 500 rupiah terus. Amin. Kita diubah. Karakter kita. Kebijaksanaan kita. Kasih kita. Kematangan kedewasaan kita. Itu kata lain yang praktis yang disebut serupa dengan Yesus. Walaupun pasti, tidak pasti, tidak 100%. Tetapi paling tidak, yo ono emper-empere. Betul enggak? Masuk akal? Wong katanya kita menerima benih Yesus. Lah kalau anak Anda, anak saya tidak ada empere sama bapak, sama mama ya gak ono empere. Anak sopo? Ono tonggo. Lah kalau kita anak Yesus, ya paling tidak ada empere Yesus toh. Ada empere 5%, 10%, 20%. Katakan kanan kiri sudah member berapa persen? Ya kan? Pasti tidak 100%. Tapi ada miripnya. Amin. Yesus menuding ahli Taurat. Iblis itu bapakmu, karena kowe member bapakmu. Apa? Tukang mateni wong. Pembunuh. Tuh. Saya tidak nyindir siapa-siapa. Kalau orang gedu sembahyang tapi kepin mateni orang, ya itu anaknya setan. Karena iblis itu pembunuh. Dia akan mirip bapaknya. Saya tanya, tidak usah dijawab. Siapa bapakmu? Kita akan mirip dengan bapak kita. Betul enggak? Kita dipanggil untuk menjadi. Dan kita punya waktu dan diberi waktu. Dan kalau kita menjadi, ini bersama-sama ini, 3 in 1. Kita akan melakukan. Kita dipanggil untuk menyelesaikan. Menjadi dan melakukan itulah berbuah. Itulah imam dan raja. Imam itu menyembah, melayani Tuhan. Tapi tadi lagunya gitu, mencapai destiny. Tuhan mengingatkan, saya ngomong ini miris bukan untuk orang lain. Saya miris untuk diri saya. Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus 10. Supaya apa yang terjadi pada bangsa Israel itu menjadi peringatan buat kita. Anda baca itu. Mereka dibaptis dengan awan. Betul? Mereka makan mana tiap hari. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan. Dan banyak orang atau sebagian pengkhotbah menafsirkan mereka binasa.
Tidak. Mereka orang-orang yang diampuni. Karena bilangan 14, waktu Musa berdialog dengan Tuhan, itu Tuhan mau membinasakan Musa bersyafaat dan Tuhan berkata, aku mengampuni sesuai permintaanmu. Ada yang pernah baca? Tetapi orang yang sudah 10 kali tak kasih peringatan. Sudah salah, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Aku mengampuni, tetapi orang itu tidak lagi punya kesempatan untuk menerima warisan. Aku bersumpah mereka gak akan masuk. Jadi mereka tuh bangun pagi, ku terus mandi, setelah mandi ku tidur lagi. Putar-putar 40 tahun, jadi tua tidak pernah kemana-mana. Saya tidak bicara prestasi selalu. Tapi saya bicara sebuah jejak atau rasa. Atau sebuah cerita atau sebuah kenangan. Yang kita toreh dalam hidup ini. Amin. Paling tidak anak cucu kita akan melihat. Dan jangan takut kalau seumur hidup kok gak lihat. Tapi kalau jejak kita benar, orang akan melihat bahkan setelah orang itu meninggal. Karena itulah nasib nabi-nabi. Dilempari batu, dihina, tapi setelah mati, iya bener wong iki ya. Bener orang ini. Orang baik dia. Salah satu presiden kita, Gus Dur. Gus Dur itu dimaki-maki, di apa, akhirnya dijatuhkan ya. Tapi kalau orang tahu ada hal-hal yang dia berbuat untuk menyelamatkan Indonesia. Saya menghadiri pemakamannya Bapak Ishak Setiawan. Pak Wesley kenal. Suami dari Bu Vivi Lumajang. Ya, Pasirian. Saya bersahabat dengan beliau. Ini orang bisnismen. Pagi kerja, sore zaman Pak Niko masih ngamen itu istilahnya. Dia yang menyertai. KKR, kebaktian. Istrinya akhirnya jadi pendeta. Dia gak berusaha bersaing dengan istrinya. Dia gak kepingin jadi pendeta. Tapi dia sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi dia punya bisnismen. Siapa? Megang gereja lokal. Tapi yang ketiga, dia sangat mencintai tubuh Kristus. Ternyata banyak pendeta-pendeta yang di Lumajang sekitarnya itu hasil didikan dan sentuhan hamba Tuhan ini. Orang ini tidak terlalu hebat. Tapi waktu meninggal, semua orang bersaksi. Ada orang yang bersaksi, dia hanya dia dari Pasirian, Lumajang ke Jember, hanya untuk nengok seorang anak muda, nyopo ngajak ngopi bareng, omong-omong pulang. Tapi untuk menguatkan hati mereka. Rual biasa, autis atau apa, sekaligus juga orang-orang yang tidak waras itu. Saya datang ke situ lihat. Yang ada yang konslet karena patah hati, macam-macam. Itu satu-satu kenal sama dia. Disapa, namanya siapa dia tahu. Dan mereka tuh nurut semua sama OB ini. Dan oleh kemurahan Tuhan waktu meninggal saya diminta untuk memberi 1-2 patah kata sambutan. Saya bilang orang ini, he is the great man. Pelayanannya tidak kelihatan besar. Tapi waktu dia meninggal, dia meninggalkan kesan yang mendalam. Anda nggak harus punya pelayanan besar. Tapi Anda bisa menorehkan sesuatu yang, amin. Itu namanya pahlawan. Sebaliknya, ada orang yang pelayanannya hebat, besar. Mati seperti pelembungan kosong. Bus. Hilang tidak ada bekasnya. Glamor, rame. Mari gitu hilang. Pikirkan itu.
Kuncinya apa? Salah satu, waktu. Kita punya waktu, Bapak Ibu. Tapi waktu ini makin habis. Saya kemungkinan mau buat padepokan. Saya mau memuridkan. Selain tentu saya kayak keliling. Saya sudah minta Tuhan 10 tahun ke depan. Apa yang harus saya perbuat? Saya tidak ingin kehilangan rasa. Saya tidak ingin tawar hati. Anda jangan ketahui saya berkali, Tuhan jangan buat saya tua. Ini doa saya. Saya nggak mau tua hati saya. Saya mau tetap menyala sampai akhir hidup saya. Saya nggak mau kecewa. Beri saya kekuatan untuk tidak kepingin pensiun. Bukan berarti pensiun tidak boleh. Pensiun secara moral, secara struktur boleh. Ya harus. Tapi secara fungsi jangan. Karena selama garam itu punya rasa, dia akan memberi rasa. Dan Tuhan bilang supaya terang itu tidak tersembunyi. Karena dia ada untuk memberi terang. Kalau garam sudah nggak punya rasa, dia diinjak-injak, dia dihina. Betul? Dan kalau tahun berganti, buka 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Ketika pergantian tahun, musim raja berperang. Jadi konsep Ibrani sama Chinese itu sama, mirip. Kalau kita 23, 24. Tapi kalau dalam paradigma Chinese dan Ibrani, tahun baru itu medan yang baru, peperangan yang baru, new battleground. Tahun naga, itu dalam filosofi Chinese, itu beda. Ini tahun apa sih sebelumnya? Tahun kuda atau apa? Bakalnya naga, Bu. Sekarang belum. Kan masih Februari. Januari ya nanti. Ya saya enggak hafal. Itu artinya musim yang baru. Peperangan yang baru. Kapan Daud jatuh? Karena musim perang dia bobok-bobok siang. Makanya lihat Betseba. Coba dia enggak bobok-bobok siang, gak ketok Betseba. Jadi nganggur itu bahaya. Ketika Anda punya rasa, ketika Anda jadi bejana yang mau dibentuk, Tuhan mau pakai kita. Tapi tidak semua anak Tuhan bisa dipakai. Dia harus tersedia. Kalau kertas rombeng gak bisa dipakai. Tapi lah kardusnya Indomie pasti dicari. Apalagi tisunya Starbucks. Wah, dilapkan di mulut ini. Betul? Kalau rombeng, diinjak-injak, kaki dibuang. Anda mau yang mana? Semua diberikan modalnya. Ingat kerajaan surga tidak pohon yang berbuah, biji. Tanah, waktu. Ruang, tempat, waktu. Proses. Jadi pohon berbuah. Kalau biji itu ditoples, 10 tahun tetap biji. Kita kehilangan waktu. Dan waktu gak pernah kembali. Pak, saya sudah terlambat Tuhan. Tidak. Smith Wigglesworth mulai melayani Tuhan umur 57. Alkitab sudah menyiratkan. Ada yang melayani Tuhan umur 3 tahun dengar suara Tuhan namanya Samuel. Ada yang baru dengar suara Tuhan umur 80. Namanya Musa. Jadi kalau kita nggak bisa mengidentifikasi diri kita dengan Samuel, telat. Tapi puji Tuhan ada cerita Musa.
Musa itu umur 80 baru memulai pelayanan. Betul? Jadi Musa itu punya 40 tahun kali 3. 40 tahun pertama ceritanya dia sendiri. 40 tahun kedua gak ono ceritone. Kambing mbek-mbek, ya toh. Tapi 40 tahun ketiga ceritanya Tuhan yang dia kerjakan. Anda mau yang mana? Kalau ceritanya kita, lah sudah umur 60-70 lupakan. Mari kita kerjakan yang ketiga. Jangan masuk kedua, ke ono ceritone. Amin. Ketika Anda punya cerita, punya rasa, dan cinta, Anda dan saya pasti punya cerita. Kenapa sebagian orang gak punya cerita? Karena gak punya rasa, gak punya cinta. Rasa dan cinta membuat kita punya tujuan, punya mimpi. Saya masih ingat anak saya itu dapat Bible study pertama siapa? Dari maknya. Mertua saya itu orang luar biasa. Meninggalnya baca Alkitab dulu, malam meninggal. Yang ketiga, kambing domba. Rasa itu bukan hanya satu rasa untuk Tuhan saja, tapi rasa untuk apa? Orang lain. Belas kasihan. Jangan tunggu kaya. Ngomong Tuhan pakaiin saya. Buat hidup ini jadi indah. Indah itu tidak harus punya gedung besar. Sebagian orang hidupnya gak punya rasa, gak indah sekalipun dia orang kaya. Jadi kalau orang mencapai, tapi dia gak punya rasa, dia gak mau diubah, dia akan dapatkan juga sia-sia. Itulah Salomo. Mencapai segala sesuatu. Tapi dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia mau mencoba semua nafsu. Waktu dia tua, gone. Dia tidak bisa menikmati. Dia mau ngumbar seks, sudah tua. Istri 1000 gak ada gunanya. Dan dia menitipkan pesan, semuanya sia-sia. Ayo kita bawa persembahan. Emas, kemenyan, mur. Apa itu? Mur. Sembahlah Tuhan dengan kita mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Itulah gadis bijaksana. Itulah Musa dari pangeran menjadi nabi hamba Allah. Identitas yang baru. Kemenyan, biarlah engkau setia dalam panggilanmu. Dalam pelayanan yang Tuhan taruh. Setia dan percaya itu kata yang sama loh. Percaya itu faith. Setia itu faithful. Faithful. Ayo. Nanti tahun 24 tutup tahun. Anda ukur, Anda rasakan. Tahun 24 hidupku, rohaniku maju atau pancet. Setuju? Ini baru Januari. Kalau kita mau diproses, pasti ada progres. Amin. Kenapa tidak semua orang punya progres? Karena tidak mau diproses. Ilmu kesehatan misalnya, saya baru tahu. Wah, saya juga mau belajar. Kemarin saya lakukan. Kalau orang sudah tidak makan, tidak ada isinya 24 jam. Itu katanya teori. Maka stem cell-nya akan teraktivasi. Tubuh ini akan makan yang sisa-sisa itu dimakan. Sel kanker itu akan Jadi kalau mau sehat, seminggu sekali atau puasa 24 jam.
Minum air. Orang puasa itu ada sakitnya, lapar. Tapi percaya dari lapar jadi tidak lapar lagi. Ya toh? Halo? Apalagi kalau kita rela. Amin. Disiplin itu dalam tubuh itu sebetulnya sebuah ukuran, satu simulasi kita bisa disiplin secara rohani. Ayo kita renungkan. Siapa mau berkata, Tuhan buat hidupku jadi indah dan bermakna? Angkat tangan. Jadikan hidupku penuh rasa dan cinta. Jangan biasa-biasa. Mother Teresa berkata, mungkin kita nggak bisa lakukan hal yang besar. Tapi kita bisa lakukan hal yang biasa dan kecil. Dengan cinta yang besar. Amin. Saya sudah pernah datang ke sebuah KKR, pertemuan besar. Tapi rasanya sedikit. Pernah enggak? Ya ngono kuwi rame bek. Tapi kita bisa datang ke persekutuan yang kecil, yang biasa atau retreat kecil, tapi dilawat Tuhan. Penuh rasa. Ya yang terbaik, yo gede, yo rasanya kakek gitu ya. Tapi lebih baik enggak besar, tapi penuh rasa. Daripada besar, semua matanya hijau, bersaing cari kedudukan. Untuk apa? Betul? Jaga hati kita. Karena Tuhan mengingatkan betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Makanya hati itu gak boleh tua. Jadilah anak kecil. Suami istri, kita perlu kulaan cinta tiap kali. Amin. Modal cintamu naksir dulu itu entek dengan 10 tahun. Habis. Anda perlu recharging. Ayo kita buat keputusan. Tuhan gak tanya bisa. Tuhan tanya rela enggak? Kuncinya mau sakit. Mau sakit. Tapi cinta membuat kita rela sakit. Mimpi membuat kita rela sakit. Apalagi cinta dan tujuan. Itu akan double membuat kita berlari-lari menuju tujuan. Itulah Paulus. Itulah Yesus. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Di atas kayu salib dia tidak pernah kehabisan rasa. Di tengah aniaya, fitnah, penderitaan dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Buat saya itu dahsyat. Kita boleh tua secara fisik. Tapi jangan pernah jadi tua secara hati, semangat, dan rasa. Dan itu tidak otomatis. Hanya ketika orang menampung rasa, cinta dan mau diproses, maka Anda tidak akan kehabisan rasa dan semangat. Walaupun usiamu 60, 70, 80. Musuh kita ketika kita berusia 50 tahun ke atas. Bukan hanya kemunduran fisik. Ketawaran hati. Ayo kita minta itu dikobarkan. Amin. Pak Ishak Setiawan itu kalau ketemu orang, halo apa kabar, dipeluk. Dia tuh orang bisa merasakan kehangatan, keramah tamahnya, semangatnya. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Ayo kita mengambil langkah komitmen. Ajari aku Tuhan menghitung hari-hari. Agar aku diberi hati yang
bijaksana. Tuhan, ini kami. Satu lagi, musik lagi. Kenapa orang Israel dalam perjanjian lama, perempuan kalau mandul, itu betul-betul panik. Karena itu gambaran, orang yang mandul itu dibully. Kenapa Sarah sampai mengusulkan Abraham ambil itu Hagar? Karena buat budaya cara berpikir orang di Timur Tengah, mandul itu shameful. Shameful itu apa? Memalukan. Kenapa Rachel dan siapa? Lea itu sampai pembantunya disodorkan ke suaminya? Karena mereka tuh nanti hamil atas nama dia. Sampai begitu kayak orang panik. Kenapa Hana nangis kayak orang gila ketika dia tidak punya anak? Itu gambaran. Biarlah kita nangis kalau kita mandul. Amin. Saya tidak bicara fisik. Tuhan, buat rahim rohaniku subur. Aku berbuah Tuhan. Aku tidak mau mandul Tuhan. Amin. Buat aku berbuah. Mungkin aku nggak punya banyak. Tapi yang ada padaku. Kalau engkau bisa pakai Tuhan. Amin.